Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini, banyak orang-orang yang ketika masuk kepada bulan Ramadan ternyata keluar dari Ramadan dia tidak menggapai predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Ramadan itu identik dengan kasih sayang? Kita diajarkan di dalamnya bagaimana mencintai orang lain, mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bukankah kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Anehnya di bulan yang penuh dengan berkah ini, ada orang yang ketika dia berpuasa, ketika dia menahan lapar, dia bangun untuk melaksanakan ibadah di malam hari. Pada saat itu dia bermunajat kepada Allah, harapannya supaya dosa-dosanya Allah ampuni, tapi dia lupa untuk menjalin silaturahim antar sesama, wabil khusus kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak hari ini orang yang masih kasar dengan orang tuanya. Dengan orang tua itu tidak cukup dengan qaulan ma'rufa, tapi harus berkata qaulan karima. Tidak cukup berkata yang baik, tapi berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang sangat mulia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan mendidik kita agar kita mampu menjadi orang yang mencintai kedua orang tua kita. Ketika itu Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar. Kemudian pada langkah kaki yang pertama dia ucapkan amin, di langkah kaki yang kedua dia ucapkan amin, di langkah kaki yang ketiga dia ucapkan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Maka pada saat itu kata Nabi, ketika aku melangkah ke anak tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku kemudian berkata, sungguh orang-orang yang apabila bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan tidak mampu menghapuskan semua dosanya, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia jauh dari rahmat Allah. Katakan amin ya Muhammad. Maka aku mengatakan amin, kata Nabi SAW. Tapi yang kedua yang begitu luar biasa, ketika aku melangkahkan kakiku ke anak tangga yang kedua, saat itu malaikat Jibril kembali berkata, sungguh orang-orang yang apabila bertemu dengan bulan suci Ramadan, sementara Ramadan tidak mampu menempah dirinya menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, maka nanti kalau dia meninggal dunia, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia jauh dari rahmat Allah. Katakan amin, kata Jibril. Maka aku mengatakan amin, kata Nabi SAW. Jadi ternyata Ramadan tidak hanya mendidik kita menjadi orang yang rajin sholat, tidak hanya mendidik kita menjadi orang yang rajin membaca Al-Quran, tapi Ramadan mendidik kita bagaimana menjadi anak yang baik, menjaga hubungan kita antara kita dengan kedua orang tua kita. Ada satu kisah yang luar biasa terjadi di Malaysia. Saat itu ada keluarga yang memang pada saat itu ibunya sudah meninggal dunia, anak ini tinggal bersama ayahnya yang sangat kaya raya. Rumahnya besar, mobilnya banyak. Saat itu anak ini masih SMA. Dia katakan pada ayahnya, ayah, aku ingin sekali mendapatkan sebuah mobil yang cantik. Kata ayahnya, tidak, kau belajar saja dengan baik, dididik anaknya dengan sederhana. Tapi nanti nak, kalau kau lulus ujian dengan nilai yang sangat tinggi, ayah akan belikan untukmu mobil yang sangat cantik yang kau inginkan. Anak ini pun semangat belajar, tiap hari dia membaca, tiap hari membuka buku. Saat itu dia pun mengikuti ujian
dan ternyata pada saat dia selesai ujian dan pengumuman, dia mendapatkan nilai yang paling tinggi di sekolahnya. Dia sangat senang, dia menangis karena senangnya. Dia lari ke rumahnya ingin cepat-cepat mengabarkan pada ayahnya. Pada saat itu dia peluk ayahnya sampai di rumah. Kemudian dia katakan, "Ayah, aku mendapatkan nilai yang sangat tinggi ayah. Aku mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Bahkan nilaiku lebih tinggi dari teman-temanku." Saat itu ayahnya pun memeluknya dan ia berkata, "Mana hadiah yang sudah ayah janjikan untukku?" Saat itu sang ayah berkata, "Nakku, lihatlah di atas meja itu ada satu kotak kecil dan hadiahmu ada di dalamnya." Dengan semangat sang anak ini berpikir bahwa yang di dalam kotak kecil itu adalah kunci mobil yang akan diberikan ayahnya. Kemudian pada saat itu dia ambil kotak itu, dia koyak dengan terburu-buru. Ternyata dia temukan di dalam kotak itu adalah sebuah Al-Quran. Dia kemudian marah, dia katakan, "Ayah pembohong, kan ku minta mobil bukan Al-Quran." Tidak sempat ayahnya berkata, ia campakkan Al-Quran itu dengan kotaknya yang ada di dalamnya. Kemudian dia lari meninggalkan ayahnya dan berkata, "Ayah pembohong, aku benci sama ayah." Dia tinggalkanlah pada saat itu ayahnya. Ketika dia tinggalkan ayahnya, ternyata sesudah 5 tahun berlalu, dia rindu kepada ayahnya. Dia pulang ke rumahnya. Sesudah 5 tahun lamanya dia tinggalkan ayahnya. Kagetnya dia lihat rumah itu ditumbuhi oleh pohon, oleh semak belukar. Dia lihat pada saat itu rumahnya seperti tidak terawat. Dia tanya kepada tetangga, "Wahai bu, di mana ayahku? Kenapa rumahku begini luar biasa joroknya, begini ditumbuhi rerumputan?" Apa kata tetangga? "Ayahmu telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu." Jadi ketika dia pergi meninggalkan ayahnya, ayahnya sakit. Ketika dia pergi meninggalkan ayahnya, ayahnya meninggal. Tak sempat dilihatnya. Dia masuk ke dalam rumahnya, dia lihat suasana belum berubah di dalam, dan dia pandangi kado yang sudah disiapkan oleh ayahnya untuknya. Saat itu ia ambil kado itu perlahan-lahan. Pada saat dia buka Al-Quran yang diberikan ayahnya itu, alangkah terkejutnya dia. Di dalam kitab suci Al-Quran ada sebuah kunci mobil dengan surat dari ayahnya. Apa di situ ditulis? "Wahai anakku, sebelum kau meminta hadiah ini sudah ayah siapkan memang hadiah terbaik, mobil yang cantik untukmu. Tapi nakku, sengaja kunci ini Allah letakkan di dalam Al-Quran ini agar suatu hari engkau tetap berjalan sesuai dengan komando Al-Quran." Dia menangis sejadi-jadinya. Dia pada saat itu bersedih. Dia katakan, "Ya Allah, alangkah zolimnya aku. Ternyata ayahku sudah menyiapkan kado ini. Seandainya hari itu kado ini kubuka, aku pasti bisa memeluk ayahku. Aku pasti bisa bersama ayahku. Tapi kini ayahku telah tiada. Penyesalan tinggallah penyesalan bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Kata Allah, telah kuperintahkan kepada semua manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam keadaan 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu, kata Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadikan momentum Ramadan ini momentum berkasih sayang dengan orang tua. Jangan kunjungi dia hanya pada suasana hari raya, tapi rajinlah tanya kabarnya dan minta doa kepadanya selagi dia masih ada. Karena ketika dia sudah tiada, kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.